الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita hindari, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-43. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un, juhudul qadar. Permasalahan yang ke-43, juhudul qadar, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk kekafiran orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kekafiran mereka ini pada satu permasalahan ini saja, itu sudah cukup mengeluarkan mereka dari agama yang benar. Dan apabila mereka mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang kafir kepada Allah tempatnya di neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, wal iyadu billah. Apatah lagi kalau ternyata kekafiran mereka sangat banyak sekali sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, maka kaum muslimin hendaklah belajar dari kesesatan umat-umat terdahulu, dalam artian jangan sampai kita terjatuh atau kita mengikuti kesesatan-kesesatan mereka, karena dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Maka di antara kesesatan mereka adalah juhudul qadar, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam syariat Islam dan juga syariat umat-umat terdahulu, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari rukun keimanan, di mana tidak akan tegak keimanan seseorang tanpa beriman dengan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Seperti dalam hadis Jibril alaihissalam yang telah kita bahas dalam pelajaran Al-Arba'in, pelajaran hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Ini kita imani, takdir baik dan takdir buruk kedua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya keimanan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari rukun iman. Baik. Adapun yang dimaksud dengan al-qadar, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau, al-qadar huwa ilmu Allah bil asya. Yang dimaksud dengan takdir adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu. Wa taqdiruhu laha jalla wa ala, dan ketetapan Allah terhadap segala sesuatu tersebut qabla wuqu'iha, sebelum sesuatu itu terjadi. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz, dan penulisan segala sesuatu yang akan terjadi pada satu kitab yang bernama Al-Lauhul Mahfuz, satu catatan yang terjaga. Tsumma khalquhu laha, kemudian penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Ini yang dimaksud dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu Allah tentang segala sesuatu yang akan terjadi dan ketetapan Allah sebelum dia terjadi. Demikian pula penulisan Allah terhadap segala sesuatunya itu pada satu kitab, yaitu Al-Lauhul Mahfuz, dan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Artinya, kalau kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti kita imani, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala
dan tidak lepas dari ketetapan Allah dan telah Allah tetapkan sebelum dia terjadi. Dan juga kita imani bahwa segala sesuatunya telah Allah tuliskan takdirnya. Tidak ada yang luput dari penulisan Allah. Dan kita imani serta kita yakini segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Qamar ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka ini adalah ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari ilmu Allah dan dari ketetapannya sebelum dia terjadi. Demikian pula dari pencatatan apa yang akan terjadi sebelum dia terjadi. Kemudian tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wal qadar min af'alillahi Subhanahu wa taala. Dan takdir itu merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Maka ketika kita mempercayai ada selain Allah yang mentakdirkan, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi wa illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Dan tidak ada satupun yang terjadi di bawah kekuasaan Allah kecuali hal itu telah ditakdirkan oleh Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Wa dzalika anna Allah 'alima ma kana wa ma yakun. Demikian itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Bi'ilmihil azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Yaitu Allah ketahui segala sesuatunya dengan ilmunya yang terdahulu, di mana Allah telah bersifat dengannya terdahulu maupun selama-lamanya. Summa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah ciptakan semua takdir tersebut di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Dan tidaklah satu musibah yang menimpa di muka bumi ini dan tidak pula menimpa kalian kecuali telah ditulis dalam satu kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibuka." Ketahuilah, apa yang telah ditetapkan menimpamu tidak akan meleset darimu sedikit pun, dan apa yang telah ditetapkan meleset darimu tidak akan menimpamu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan demikian. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diangkat pena-pena dan telah mengering catatan-catatan. Artinya semua yang akan terjadi di alam ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini telah Allah ciptakan, telah Allah tuliskan. Ya. Sebelum Allah ciptakan telah Allah tuliskan 50,000 tahun, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Fala yakunu syai'un illa bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquhu. Dan tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan. Bahkan sebagaimana kita diciptakan oleh Allah, seluruh amalan yang kita lakukan juga ciptaan Allah. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang wujud hanya ada dua. Kalau bukan Khalik, makhluk. Kalau bukan Khalik, makhluk. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khalik, maka selain Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka seluruh yang terjadi pada makhluknya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Yang pertama, al-iman bi anna Allah alima kulla syai'in. Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Bagaimana dia terjadi, kapan dia terjadi, apa akibatnya. Kalau dia tidak terjadi, lalu apa yang akan terjadi? Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, baik secara global maupun terperinci. Ini harus kita imani. Yang kedua, anna Allah kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Kita beriman bahwasannya segala sesuatu yang terjadi telah Allah tulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang luput dari penulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak tahu bahwasannya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya yang demikian itu telah ada dalam satu kitab. Telah Allah tulis. Bagaimana bisa dikatakan Allah tidak tahu? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj ayat ke-70. Yang ketiga, al-imanu bi anna Allah syaa kulli syai'in yaqa'u fi hadzal kaun. Kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Fala yaqa'u syai'un illa bimasyiatihi Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani. Tidak ada satupun apapun yang bisa terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya dan buruknya tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia menguasai segala sesuatu. Ini harus kita yakin dengan sepenuh hati bahwa segala yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 yang harus kita imani di dalam masalah keimanan kita terhadap takdir. Yaitu ilmu, kemudian pencatatan takdir tersebut, kemudian kehendak, kemudian penciptaan. Jadi 4. Ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Baik. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlul jahiliyah, orang-orang kafir di zaman jahiliyah, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Di antaranya disebutkan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dalam surat Al-An'am ayat ke-148. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah berkehendak, maka tentu kami tidak menyekutukannya, tidak pula bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan apapun selain dari apa yang diharamkannya. Ayat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat ke-35. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in. Dan orang-orang musyrik mengatakan, kalau Allah berkehendak, tentunya kita tidak beribadah kepada selainnya dengan
sesuatu apapun juga. Nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Tidak kami, tidak pula nenek moyang kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun selain dari apa yang Allah haramkan. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-20. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Dan mereka mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala betul-betul berkehendak atau memiliki kehendak, tentunya kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan selainnya. Inilah ucapan-ucapan kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Dalam menjelaskan makna ayat-ayat ini, ulama menjelaskan ada dua maksud daripada ucapan-ucapan tersebut. Dan dua-duanya terdapat dalam akidah kaum musyrikin di zaman dahulu. Yang pertama, ucapan mereka, "Lau sya'allahu", andaikan Allah berkehendak. Ini adalah pengingkaran terhadap takdir. Yakni mereka tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Mereka tidak percaya kalau segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan ahlul jahiliyah. Mereka tidak percaya, tidak mengimani akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini persis seperti pendapatnya Mu'tazilah, yaitu mereka tidak menetapkan adanya masyiah, adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka, yang terjadi di alam ini hanyalah murni dari perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka disebut dengan Al-Qadariyah, para pengingkar takdir. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Para pengingkar takdir tersebut adalah majusinya umat ini. Yakni keimanan mereka seperti imannya orang-orang majusi. Orang-orang majusi tidak percaya kalau Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan sekaligus. Sebagaimana kita bahas pada bab sebelumnya, orang-orang majusi berkeyakinan kebaikan diciptakan oleh cahaya, kejahatan diciptakan oleh kegelapan. Persis seperti Qadariyah. Mereka adalah majusinya umat ini karena mereka meyakini Allah tidak memiliki kehendak apapun dalam perbuatan manusia. Mereka mengingkari kalau perbuatan manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menurut mereka bebas, mampu menentukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka, tanpa ada sedikit pun di situ ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kehendaknya. Maka ini terbantah menurut syariat maupun menurut akal yang sehat. Adapun menurut syariat jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwasannya tidak ada satupun yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka jelas keimanan ini adalah pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap seluruh isi Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkan akan wajibnya beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara akal yang sehat, maka tidak akan mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaan Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman bahwasannya Allah itu merupakan Rabbul Alamin, pencipta, penguasa dan pengatur alam ini yang selalu kita baca dalam salat kita, maka tentunya tidak akan terjadi di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya tanpa izinnya. Kalau kita mengatakan mungkin saja terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah, berarti kita samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi orang-orang yang mengingkari takdir Allah secara syariat maupun secara akal yang sehat itu terbantahkan. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan ucapan kaum musyrikin, "Lau sya'allahu", andaikan Allah berkehendak, bisa jadi sebaliknya. Dan ini ada pada sebagian kaum musyrikin.
yakni mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi kekafiran yang mereka lakukan. Jadi pintar-pintar mereka membuat alasan untuk membantah para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, untuk apa kalian mengajak kami melakukan ibadah kepada Allah saja? Untuk apa engkau mengajak kami melakukan tauhid? Kembali kepada tauhid. Sedangkan Allah berkehendak kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan menurut mereka Allah ridho dengan kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan ini juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab buktinya kita bisa melakukannya. Jadi mereka berdalil dengan takdir untuk membenarkan perbuatan mereka yang buruk. Dan ini insyaallah taala akan kita bahas pada bab yang setelahnya. Yakni di antara sifat ahlul jahiliyah, mereka berdalil dengan takdir untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Jadi gampang saja untuk membenarkan perbuatan mereka. Mereka katakan ini kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala bantahan terhadap akidah yang menyimpang ini pada bab yang selanjutnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian yakni dari Al-Masailul Jahiliyah mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil faidah dari apa yang telah kita ikuti. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak ayat yang orang Islam sendiri nggak tahu. Tapi satu yang saya benci. Ini pertanyaan dari seorang yang akidahnya belum jelas, apakah dia muslim atau seorang Nasrani. Kata dia, sebenarnya banyak ayat yang orang Islam sendiri nggak tahu. Tapi satu yang saya benci, Allah sudah menunjukkan kuasanya dengan mengkaruniakan anak yang tunggal untuk mengajarkan hukum kasih. Maka kita katakan ini diantara ucapan dan akidah yang batil, ucapan yang jelek dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, dan juga orang-orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang memiliki anak. Inilah diantara kejelekan akidahnya orang-orang Kristen dan juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini akidah yang jelek. Kalau begitu, kalian menyamakan Allah dengan makhluk yang memiliki anak. Kalau memiliki anak, berarti memiliki istri, dan seterusnya. Ini ucapan yang sangat jelek sekali. Seorang muslim yang paling kecil sekalipun, yang telah menghafal surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, tahu ayat lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya. Kalau kalian mengatakan Allah memiliki anak, berarti kalian serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka alangkah buruknya ucapan kalian. Lalu katanya lagi, tapi membunuh orang, Allahu Akbar, ada lagi jihad di jalan Allah, tapi Allah tidak pernah mengharuskan yang seperti itu. Sesungguhnya jihad dalam Islam itu tidak seperti yang dilakukan oleh
orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme yang mereka atasnamakan sebagai jihad fisabilillah. Jihad dalam Islam itu adalah jihad yang membawa rahmat. Jihad dalam Islam untuk mengajak orang-orang kafir kembali kepada agama Allah yang benar setelah agama Kristen disimpangkan oleh Paulus, oleh para pendeta-pendeta Kristen yang tadinya Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah. Lalu pada tahun 325 Masehi mereka lantik Nabi Isa alaihissalam. Jauh setelah kematian beliau dilantik menjadi sesembahan mereka. Lalu Paulus pun menyebarkan ajaran bahwa Isa adalah anak Allah. Yang mana tahun-tahun sebelum itu akidah ini belum ada. Sebagaimana yang kita katakan kemarin, kalau begitu siapa yang disembah manusia sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Baik. Maka ini adalah akidah yang jelas batilnya. Maka jihadnya Islam untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu berpesan kepada pasukan jihad agar tidak menyerang kecuali menawarkan satu dari 3 pilihan. Yang pertama masuk Islam. Diajak masuk surga, bukan masuk neraka. Diajak kepada kebaikan dulu. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, maka tunduk di bawah kekuasaan Islam agar mereka mendapatkan kebaikan, yaitu dengan membayar jizyah. Lalu yang ketiga, kalau tidak mau baru kemudian jihad. Tetapi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin melakukan aksi-aksi teror dengan mengatasnamakan jihad, mereka tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka kalau Anda sebagai seorang muslim atau seorang Nasrani yang jujur, mestinya lihat kepada ajarannya, jangan lihat kepada orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya mungkin salah, tapi ajarannya benar, tidak salah. Lalu kata dia, bahkan Isa berkata pada murid-murid, kasihanilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah itu maha kasih dan maha bijaksana. Kalau ini betul perkataan Nabi Isa alaihissalam, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan sesembahan. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, berarti beliau itu guru. Guru itu, yakni Rasul, yang Allah utus untuk mengajar kepada manusia. Bagaimana bisa kalian angkat beliau alaihissalatu wassalam sebagai sesembahan kalian? Dan juga sayang sekali orang-orang Nasrani juga tahu ini ajaran Nabi Isa alaihissalam, tetapi apa yang mereka lakukan justru sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Lihat dalam sejarah bagaimana pembantaian yang dilakukan pasukan salib terhadap kaum muslimin, bagaimana pembantaian di Andalusia terhadap kaum muslimin, dan bahkan hari ini bagaimana pembantaian kaum muslimin di Irak oleh orang-orang Nasrani, tentara Amerika, demikian pula di Afghanistan, demikian pula orang-orang Yahudi di Palestina dan dibantu oleh Amerika, orang-orang Nasrani. Apakah itu yang Anda maksud dengan ajaran kasih? Bagaimana usaha orang-orang Kristen untuk memberontak di Ambon dengan membentuk RMS, Republik Maluku Sarani? Bagaimana pembantaian mereka terhadap kaum muslimin pada hari Idul Fitri? Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, kaum muslimin berhasil membalas pembantaian mereka. Apakah ini yang Anda maksud dengan ajaran kasih? Jadi yang mengaku orang-orang Nasrani mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam pun sebenarnya jauh sekali dari ajaran kasih yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Islam, lalu kata dia, Islam, Kristen, Muslim itu pertanyaan, tapi menurut orang yang percaya semua itu hanya kata-kata yang digunakan dalam pengajaran agama. Toh semua kata di atas artinya sama. Kalau diterjemahkan yaitu berserah diri sepenuhnya pada Allah. Jadi kesimpulannya dari Adam, Abraham dan lain-lain juga Islam, Kristen, Muslim. Maka ini menunjukkan orang yang bertanya ini semoga beliau mendapatkan hidayah. Ini masih kabur, masih samar baginya tentang Islam dan Kristen. Seakan-akan dia menganggap sama saja Islam dan Kristen. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Maka bagaimana bisa disamakan antara Islam dan Kristen? "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min."
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan terima, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Bagaimana bisa disamakan antara Islam dan Kristen? Islam mengajarkan tauhid, peribadahan hanya kepada Allah, dan menyucikan Allah, jangan disamakan dengan makhluk. Kristen sebaliknya, menghina Allah, menyamakan Allah dengan makhluk yang beranak dan diperanakan, dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana bisa disamakan? Islam memuliakan Allah, Kristen menghina Allah. Maka ini adalah suatu kebodohan yang nyata. Dia juga mengatakan, oh ya, perkenalkan, nama saya Gagas Yekti Pramudia. Saya pengikut Isa Al-Masih. Background saya Islam, bisa dibilang fanatik Islam. Tapi puji Tuhan, keluarga kecil saya sadar akan kasih karunia Allah. Walaupun kami sering menyangkalnya, tapi sekarang hidup saya jadi lebih berarti dengan semua ini. Ini tipuan syaitan kepada Anda. Ini tipuan syaitan kepada Anda, di mana Anda melihat keburukan sebagai kebaikan. Jelas-jelas penghinaan terhadap Allah, perhendaan terhadap hak Allah, penyamaan Allah dengan makhluknya, Anda anggap sebagai kebaikan. Ajaran kasih yang sebenarnya bukan seperti itu. Ajaran kasih yang paling utama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sebagaimana Allah telah mengingatkan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Ini Allah ingkari. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Kenapa mungkar? Karena jelas-jelas kalau kalian mengatakan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, nabi yang Allah turunkan sebagai anak Allah, berarti kalian merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah karena Nabi Isa alaihi salam diciptakan tanpa memiliki bapa, lalu dikatakan anak Allah, tentunya yang lebih berhak dikatakan anak Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bukan saja tidak memiliki bapa, tapi tidak memiliki ibu sekaligus. Penciptaannya lebih besar daripada penciptaan Isa. Nabi Isa alaihi salam tercipta masih seperti manusia biasa, yakni dari kandungan seorang wanita. Cuman bedanya tidak ada bapaknya. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak ada bapak dan tidak ada ibu sekaligus. Apa Nabi Adam alaihissalam tidak ada bapak dan tidak ada ibu sekaligus. Maka Nabi Isa alaihissalam itu sama saja dengan manusia biasa. Beliau makan dan minum, dan beliau juga meninggal dunia. Dan Nabi Isa alaihissalam, kalau betul-betul engkau mengikuti ajarannya, maka tentunya engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Sebab sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, telah Allah kabarkan di dalam Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam akan kedatangan seorang rasul di akhir zaman, dan Allah perintahkan seluruh umat untuk mengikutinya. Maka lihat sejarah bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi dari satu pendeta Nasrani ke pendeta Nasrani yang lain. Setiap pendeta sebelum mati berpesan bahwasannya akan datang Nabi akhir zaman, ikuti dia. Lihat sejarah Tamim Ad-Dari. Ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya Nasrani. Mereka telah dapati di dalam kitab Injil akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang hak. Siapa saja yang beriman kepadanya, maka dia akan selamat. Siapa yang mengingkarinya, dia pasti binasa. Maka mereka masuk Islam. Adi bin Hatim, ini sahabat-sahabat yang dulunya beragama Kristen, lalu masuk Islam. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku Islam, kok mau keluar dari Islam? Ini kesalahan besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat taurati, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan tatkala Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul di kemudian hari yang namanya adalah Ahmad.
nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan kepada Bani Israel akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan, oh iya, tadi Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa selain pengikut Muhammad adalah kafir. Jelas, selain pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Kenapa? Karena tidak menjalankan petuah dan pesan Nabi Isa alaihissalam. Nabi sebelumnya telah berpesan, akan datang Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti dia. Tapi orang-orang Nasrani tidak mau mengikutinya. Mereka mengikuti malah pendeta-pendeta yang telah menyesatkan mereka, yang bernama Paulus, yang telah mengangkat atau mengajarkan Trinitas. Silakan lihat dalam sejarah. Yang pertama kali mengajarkan Trinitas itu adalah Paulus pada tahun 300 Masehi. Lalu tahun-tahun sebelum itu, tahun-tahun sebelum Masehi, tidak ada ajaran tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan kekafiran orang-orang Nasrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun, thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada yang mendengarkan tentang aku dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan apa yang aku bawa, yakni masuk Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia berkata lagi, sekarang saya tanya, Muhammad yang belajar kitab ke ahli kitab, apa ahli kitab yang belajar kitab ke Muhammad? Sedangkan kita tahu bahwa Muhammad tidak pernah mengaku menerima Al-Quran. Dan perlu Anda renungkan, Muhammad adalah pengikut Isa Al-Masih, dan kitab yang dipegang Muhammad adalah Zabur dan Injil. Itu bisa dicari di buku Aku Bangga Menjadi Seorang Muslim dan Kisah Nabi Muhammad dan Isa Al-Masih. Ternyata orang yang bertanya ini memiliki satu panduan buku yang berjudul Aku Bangga Menjadi Seorang Muslim. Inilah akibatnya kalau mengambil suatu ilmu dari sembarang buku. Kenapa tidak diambil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa diambil dari buku yang ditulis oleh manusia? Kenapa tidak diambil dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunnah? Telah kita jelaskan kemarin bahwasanya tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan belajar kepada ahli kitab, karena beliau itu buta huruf. Dan ini merupakan hikmah Allah. Allah ciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang buta huruf, tidak pernah belajar bahasa Arab, apalagi bahasa Ibrani. Bagaimana bisa dikatakan beliau belajar kepada ahli kitab? Dan tidak pula sebaliknya, ahli kitab juga tidak belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menerima kitab yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Lalu dia katakan Nabi Muhammad tidak pernah mengaku menerima Al-Quran. Ini salah besar. Kalau tidak mau dikatakan dusta. Bahkan Allah sendiri telah mengabarkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Bahkan Allah perintahkan Rasulnya untuk mengabarkan bahwa beliau telah menerima Al-Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini liunzirakum bihi wa man balagh, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran ini dan kepada siapapun yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi jelas Allah perintahkan nabinya untuk mengabarkan bahwa beliau telah menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memang perintah Allah. Iya. Benar kalau Anda katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan Zabur dan Injil. Sebagaimana kita juga kaum muslimin. Kaum muslimin seluruhnya membenarkan Zabur dan Injil, percaya dengan Zabur dan Injil. Tetapi yang masih asli, bukan Zabur dan Injil yang sudah dirubah-rubah oleh para pendeta. Nabi Isa alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah Allah, tetapi dirubah oleh para pendeta dengan penyembahan terhadap manusia. Pertanyaan yang berikutnya,
Bolehkah orang junub masuk masjid dan duduk di dalam masjid? Kalau dia memiliki suatu hajat seperti untuk majelis ilmu dan sebagainya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tidak ada dalil yang sahih wa sharih, tidak ada dalil yang sahih dan tegas yang melarang orang junub masuk masjid apabila memang memiliki suatu hajat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, kenapa Salafi suka menyebut nama Ibnu Taimiyah? Padahal dia terbukti bukan ulama ahli sunnah, bahkan condong ke firqah atau faham Mu'tazilah. Mohon penjelasannya. Ini tidak benar. Tidak ada satu bukti pun beliau condong kepada mazhab atau firqah yang sesat. Bahkan sebaliknya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dikenal sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah yang paling kokoh, yang paling gigih di dalam membantah firqah-firqah tersebut. Kita jangan terpengaruh dengan paham-paham orang-orang yang memiliki paham menyimpang yang memfitnah beliau. Maka tunjukkan satu saja bukti dari kitab-kitab langsung. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, jangan kita mudah percaya dari kitabnya orang lain, tapi lihat bagaimana kitabnya. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai hari ini dicetak. Majmu'ul Fatawa lebih dari 30 jilid itu berisi fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Iman dan sebagainya, lihat di situ. Apakah ada satupun bukti? Tidak ada satupun. Insyaallah taala tidak akan didapatkan. Silakan Anda lihat, tidak ada satupun dalam buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang condong kepada kesesatan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Ini hanya fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di suatu daerah setiap ada yang meninggal, pada malam pertama setelah dikuburkan suka diadakan sholat berjamaah, ditujukan agar yang telah wafat itu dijauhkan dari siksa kubur. Apakah ada contohnya? Mohon juga dikirimkan jawabannya ke nomor ini, Ahmad Pamarican. Tidak ada contohnya sama sekali. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW yang seperti itu. Cukup bagi kita mendoakan dia. Iya. Ini termasuk perbuatan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Fathul di Cilacap. Tanya Ustaz, teman ana tanya ketika malam dia mimpi basah dan pagi bangun, apakah mandi dulu atau sholat subuh dulu? Mandi dulu dong. Kalau sholat subuh dulu tidak sah sholatnya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima ibadah atau sholat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini kalau hadas kecil, berwudu. Tapi kalau hadas besar, maka harus dengan mandi. Tayyib. Kalau hewan kurban harus yang bagaimana? Apa harus berkelamin jantan? Darwanto lewat SMS. Ini tolong dibahas. Hewan kurban tidak harus jantan. Betina tidak ada masalah. Tapi yang paling afdal adalah jantan, sebab Nabi SAW berkurban dengan jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, daging kurban yang sepertiga untuk keluarga boleh disimpan lebih dari 3 hari, misalkan dibuat abon. Syukran. Tidak ada masalah. Memang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW menyimpan lebih dari 3 hari, karena ketika itu terjadi kelaparan pada sebagian kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW melarang menyimpan hewan kurban. Tapi harus dibagi-bagikan. Namun setelah itu tidak dilarang lagi oleh Rasulullah SAW, seperti dalam riwayat Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inni kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adahi fawqa salatin. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fakulu waddakhiru ma badalakum. Maka sekarang silakan makan dan silakan simpan apa yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan kalian. Jadi tidak ada masalah. Dan ulama menjelaskan riwayat-riwayat dari sahabat bahwasanya hewan kurban itu dibagi 3, sepertiga untuk kita makan sendiri, sepertiga untuk dihadiahkan kepada siapa yang kita inginkan, dan sepertiga kita sedekahkan kepada orang-orang fakir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya solat di masjid atau musalla yang pekarangannya ada makamnya atau ada kuburannya? Karena saya setiap hari solat di situ. Hukumnya haram solat di situ. Solat di masjid atau musalla yang pekarangannya
apakah samping kiri atau samping kanan, belakang dan depannya terhadap ada kuburan, maka haram, apalagi di dalamnya. Ini hukumnya haram, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sebagaimana dalam As-Sahih, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida in anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah, aku melarang kalian melakukannya. Fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian melakukannya. Bahkan juga dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, yakni boleh kita gunakan untuk sujud kepada Allah, kecuali pekuburan dan hammam, kamar mandi atau WC. Maka ini jelas hadis-hadis larangan sholat di pekuburan. Kecuali kalau terpisah antara kuburan dan masjid tersebut, terpisah dengan suatu jalan atau suatu pagar, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia satu arealnya di pekuburan, tidak dibolehkan. Oleh karena itu hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh membangun masjid di pekuburan. Atau sebaliknya, mengubur seseorang di masjid. Demikian pula tidak boleh sholat di pekuburan walaupun tidak dibangun masjid. Demikian pula dilarang beribadah di kuburan. Iya. Bismillah, afwan Ustaz, saya mau tanya, ortu saya tidak mau berjamaah di masjid. Pertama pernah diusir oleh masyarakat, yang kedua di pekarangan masjid ada pekuburannya. Itu sudah betul, ya, seperti jawaban sebelumnya. Kalau di masjid itu ada pekuburannya, cari masjid yang lain. Bolehkah kurban kambing atau sapi betina? Terima kasih Mukhtar Cipari. Boleh, sebagaimana telah kita jawab tadi. Tidak ada masalah sapi betina. Ustaz, apakah perempuan diwajibkan sunnah di pagi hari pada tanggal 10 Dzulhijjah? Mohon dijawab, terima kasih dari Sidarija. Kalau yang dimaksud keluar untuk sholat atau untuk mendengarkan khutbah dan menyaksikan dakwah kaum muslimin, maka ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam As-Sahihain dari hadis Ummu Atiyah dan Hafsah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul awatiq wa zawatul khudur awil awatiq wa zawatul khudur awil awatiq zawatul khudur wal huyyadu wal yashhadna al khaira wa da'watal muslimin aw wa da'watal mu'minin wa ya'tazilu al huyyadu al musalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah wanita-wanita yang sudah balik dan juga wanita-wanita perawan yang belum menikah dan selalu menutup diri, yakni wanita-wanita yang selalu dipingit, serta wanita-wanita yang sedang haid hendaklah keluar menuju musalla. Jadi yang haid sekalipun diperintahkan untuk keluar dan menyaksikan kebaikan serta dakwah kaum muslimin. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang haid menjauhi tempat salat. Artinya mereka tidak salat, tetapi mereka tetap berada di situ. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, apabila kita melaksanakan puasa sunnah, terutama puasa 9 hari, maaf bagaimana apabila seorang masih mempunyai qada puasa Ramadan, apakah yang sebaiknya harus dikerjakan dulu? Yang didahulukan adalah yang wajib. Yang didahulukan adalah yang wajib, jadi hendaklah dia mengqada puasa Ramadan dahulu, baru kemudian puasa sunnah. Ustaz, pada tanggal 13, 14, 15 bulan Dzulhijjah bisa dijalani puasa tidak? Puasa sunnah tidak? Mohon dijawab. Dari Sidarja, terima kasih. Kalau tanggal 13 tidak boleh, sebab dia masih termasuk hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah masih termasuk hari-hari tasyrik, masih termasuk hari raya. Masih termasuk hari raya Idul Adha. Maka tidak boleh berpuasa. Kalau 14-15 tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membasuh sama dengan menyiramkan air? Seperti membasuh kaki berarti menyiramkan air pada kaki. Benar. Ini maksud dengan membasuh adalah menyiramkan air. Adapun mengusap, cukup membasahkan tangan kemudian diusap. Dan itu hanya berlaku bagi kepala dan telinga. Itu diusap, bukan disiram air. Apakah boleh menjadi pemain sepak bola dan apakah halal gajinya dan kontrakannya? Ini sudah pernah kita jawab ya. Hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak ada larangan.
Akan tetapi kalau dia membawa kepada yang haram, maka haram. Seperti menyanyiakan sholat, tidak sholat tepat pada waktunya, maka hukumnya haram. Apalagi sampai membuat jutaan orang yang menonton, itu juga menyanyiakan sholat. Ini hukumnya haram. Maka saya nasihatkan, kalau mau main sepak bola, tidak perlu jadi atlet. Ada lapangan depan rumah, tiap hari bisa kita main di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang mencintai yang lain, padahal dia telah berkeluarga? Baik. Ini yang perlu dipermasalahkan. Pertama, apa sebabnya dia mencintai orang lain? Ini kalau maksudnya seorang laki-laki mencintai wanita lain, tentunya wanita yang belum menikah. Kalau istrinya orang tentunya tidak boleh. Kalau dia belum menikah, maka kita katakan yang pertama, apa sebabnya sampai dia jatuh hati kepada wanita tersebut? Kalau karena dia membiarkan pandangannya memandang yang haram, maka ini hukumnya haram. Ini perbuatan yang haram. Baik. Dan juga perlu dilihat bagaimana caranya dia merealisasikan cintanya tersebut. Apakah dengan cara yang halal dan cara yang haram? Kalau dia mau menikah lagi, dalam artian dia berpoligami, maka ini hukumnya halal dan sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, kalau dia berselingkuh, maka ini hukumnya haram. Baik. Dan kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini wanita yang mencintai laki-laki lain, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dan ini akibatnya karena membiarkan pandangan mata melihat kepada laki-laki yang bukan suaminya. Baik. Maka hendaklah menghindari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sebab hakikatnya untuk menyalurkan sesuatu yang merupakan fitrah manusia, yaitu kecintaan antara lawan jenis, itu telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikah. Tidak ada masalah seorang laki-laki menikah 1, 2, 3 sampai 4. Kalau dia suka dengan wanita lain, silahkan dia menikah. Tidak ada masalah. Ini suatu kebaikan. Baik. Pak Ustadz, pengeras suara disimpan di masjid, apakah itu dari Nabi SAW dan apakah tidak mengganggu? Yang pertama, jelas itu bukan dari Nabi SAW karena telah dimaklumi hal itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Mereka tidak mampu mengadakan yang namanya pengeras suara. Tetapi itu bukan termasuk bid'ah yang dilarang, sebab itu hanyalah sarana, bukan ibadah itu sendiri. Adapun masalah mengganggu atau tidak, dan tidak sepatutnya kaum muslimin merasa terganggu kalau itu panggilan-panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti azan, itu sudah harus diperdengarkan kepada kaum muslimin. Tapi kalau ditambah dengan bacaan-bacaan yang tidak Allah contohkan, seperti setengah jam sebelum subuh sudah ribut-ribut di masjid, setengah jam sebelum sholat sudah diputar pengajian dan sebagainya. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini kalau mengganggu ini, maka ini salah. Mestinya dibiarkan kaum muslimin untuk beristirahat. Atau mungkin ada yang lagi membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini jelas mengganggu. Taib. Ustaz, apakah maksud hadis ini dari Ahmad di Ciamis, cukuplah seseorang itu berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang dia dengar? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dijelaskan para ulama ada dua maksudnya. Yang pertama, larangan meriwayatkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang masih kita ragukan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang meriwayatkan dari aku suatu hadis yang dia itu masih ragu apakah ini benar dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi, ini maksudnya. Setiap orang mendengarkan hadis, dia belum tahu hadis itu sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan, maka dia pendusta. Maka dia pendusta. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Makna yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu apabila kita menyampaikan sesuatu yang masih sulit dipahami oleh seseorang, oleh orang yang kita sampaikan tersebut. Jadi maksudnya di situ hendaklah kita menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka untuk menerimanya. Kalau kira-kira mereka sulit memahami, maka kita tunda penyampaiannya sampai mereka mudah memahami. Ini seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada satu kaum yang mereka tidak dapat memahaminya
kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka, akan menjadi bencana. Juga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima yafhamun, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Maka ini, jangan sampai kita menyampaikan kepada orang sesuatu yang berat dia pahami. Tapi sampaikan dengan bahasa yang mudah dia pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bermakmum kepada imam yang suka pergi ke tempat yang dianggap keramat dan punya jimat-jimat, sementara kita belum menegakkan hujjah? Ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah dan juga kepada Syekh bin Baz secara khusus, maka beliau melarang solat di belakang orang yang melakukan syirik besar. Afwan Ustaz, mau tanya, ana punya TV. Setelah ana tahu TV itu banyak kerusakan, apa boleh ana jual? Tidak boleh. Kalau kita sudah tahu itu banyak kerusakan, jangan kita jual sehingga membawa kerusakan kepada orang lain. Ya. Tetapi hendaklah TV itu dirusak atau dibuang di tempat sampah, supaya tidak merusak orang lain. Bagaimana hukumnya mengambil tanah endapan dari selokan di sekitar rumah? Tidak ada masalah insyaallah taala kalau memang tidak dilarang oleh pemerintah dan tidak membawa kemudaratan. Jangan sampai kita ambil tanah tersebut lalu pondasi yang ada di sekitarnya runtuh. Ini tidak boleh kalau membawa kemudaratan. Lanjutan, kalau larun dan capung itu bagaimana? Capung itu yang bagaimana ya? Yang mana itu petatung? Jadi hukum asalnya belalang itu halal. Belalang itu halal walaupun dia tidak menjadi bangkai. Bahkan walaupun dia telah menjadi bangkai. Sepanjang tidak ada dalil yang melarang, tidak ada masalah. Seperti dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lakum maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi tidak ada masalah. Ikan walaupun tidak disembeli, demikian pula belalang tidak ada masalah dimakan. Demikian pula diperjualbelikan. Wa ammad damani fal kabid wat tihal. Adapun dua darah adalah hati dan limpah. Bagaimana cara keluar dari saf yang terdepan dikarenakan batal? Keluar dari saf tidak ada masalah walaupun dia harus melalui saf yang lainnya sepanjang dia tidak mengganggu mereka. Sepanjang dia tidak mengganggu mereka, tidak ada masalah. Tidak ada masalah lewat di depan saf kecuali di depan imam. Kalau seorang solat bersama imam, maka sutrahnya itu adalah sutrahnya imam. Maka tidak boleh lewat di depan imam. Iya. Adapun kalau solat sendiri, maka tidak boleh kita lewat di depan orang yang lagi solat sendiri. Tapi kalau dia solat berjamaah, boleh lewat di depannya. Atau minta permisi kalau harus memisah ya, antara saf untuk lewat. Tidak apa-apa. Seharusnya duduk tasyahud awal, tetapi baru ingat ketika sudah berdiri dan membaca. Harus sujud sahwi enggak? Dikarenakan ragu jumlah rakaat. Harus sujud sahwi. Kalau lupa duduk tasyahud awal, maka ini adalah lupa melakukan suatu kewajiban, harus sujud sahwi. Adapun masalah ragu, kalau ragu rakaatnya kurang, maka ditambah. Harus ditambah baru sujud sahwi. Tapi kalau ragu sudah lebih atau tidak, maka tentunya tidak perlu ditambah lagi dan juga sujud sahwi. Bagaimana memutar murattal di dalam masjid sebelum Jumatan dimulai? Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akan mengganggu kaum muslimin yang mungkin sedang salat. Justru yang saat itu disunahkan salat, memperbanyak salat 2 rakaat sebelum datangnya khatib atau membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita putar murattal dengan pengeras suara, maka ini akan mengganggu kaum muslimin yang sedang beribadah. Apakah kehendak manusia dan doa yang dikabulkan itu bagian dari takdir Allah? Iya, semuanya seperti yang telah kita bahas tadi, tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dia bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, kalau kami sholat di masjid umum saat safar, apa cadar atau penutup wajah tetap dipakai atau harus dibuka? Jazakumullah khair. Kalau memungkinkan dilihat oleh laki-laki asing, maka harus tetap dipakai seperti yang difatwakan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Tapi kalau sudah ada hijab di situ, terhalang dari pandangan laki-laki asing, maka harus dibuka. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri tidur siang habis zuhur dari Agung Cimanggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qil fa inna syaitana la yaqil." Istirahatlah siang,
karena syaitan tidak melakukannya. Ini termasuk sunnah. Dan waktunya tidak harus setelah zuhur. Sebelum zuhur juga bisa. Sebelum zuhur atau setelah zuhur termasuk sunnah kita beristirahat pada waktu tersebut. Walaupun tidak harus tidur, al-muhim beristirahat. Baik. Dulu ana dalam keadaan tidak tahu, semenjak ana menyetel radio dakwah salafiyah, ana jadi sadar kalau amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah, tidak diterima. Wassalamualaikum waalaikumsalam. Darwanto balas lewat SMS. Baik. Ini Pak Darwanto yang minta buku kayaknya. Sudah dikirim belum? Pak Darwanto, silakan saja kirim alamatnya lagi, insyaallah akan dikirim bukunya yang dulu pernah diminta. Afwan, kenapa siaran ulang kajian pada sore suaranya kecil, enggak seru seperti pagi? Baik, ini perlu diperhatikan sama orang yang merekamnya ini. Baik. ISS, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita jadi lebih sabar lagi di saat kita mendapat ujian berupa sakit? Dari Elis Karanganyar, ya. Kembali lagi kita ingatkan, diusahakan untuk tidak menyingkat salam, karena salam itu doa, hilang makna doa kalau disingkat. Adapun pertanyaannya, bagaimana supaya kita lebih sabar di saat kita mendapat ujian berupa sakit? Yang pertama, hendaklah kita yakini bahwasannya segala musibah yang menimpa kita itu ada hikmah yang baik di balik itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan musibah kepadanya. Maka hendaklah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu akan membuat kita bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Baik. Jadi musibah itu sebagaimana pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap penyakit, bahkan setiap kesusahan dan kesedihan yang menimpa seorang muslim itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ini sebetulnya di satu sisi kita menderita, mendapatkan suatu penyakit, tapi sebetulnya di sisi lain kita harus bersabar, karena dengan adanya penyakit-penyakit tersebut kita insyaallah taala akan dihapus dosa-dosa kita kalau kita bersabar, dan akan diangkat derajatnya. Iya. Jadi daripada dosa-dosa kita dibalas di neraka, maka lebih baik Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu penyakit untuk kita di dunia atau satu kesedihan sebagai balasan atas dosa-dosa kita. Maka di sisi lain kita juga harus bersyukur dengan musibah yang menimpa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya berdagang modalnya dulu pinjam dari bank? Tolong jelaskan biar saya tahu. Kalau sudah terlanjur dipinjam, maka yang harus dilakukan adalah bertobat. Yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan menyesali perbuatan itu. Kemudian berusaha untuk melunasi secepatnya. Adapun hasil perdagangan tersebut adalah halal. Hasil tersebut halal. Hanya saja tidak boleh kemudian diulangi di masa yang akan datang. Sebab hal itu termasuk riba. Sebagaimana telah dimaklumi, pinjam meminjam dengan syarat dilebihkan pembayarannya adalah termasuk riba. Bismillah, afwan Ustaz, kemarin ana dengarin RDS ada penjelasan tentang solat yang dikaji oleh Ustaz Dzulkarnain. Di situ ana dengar bahwa larangan melipat-lipat pakaian ketika solat termasuk rambut juga. Apakah larangan di sini haram? Bagaimana dengan yang punya rambut panjang dan cuaca panas? Apakah harus digerai rambutnya? Sedangkan kalau gerah dapat mengurangi kekhusyukan dalam solat. Ini hadisnya jelas di dalam As-Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wala akuffa thawban wala sya'ran." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, wala akuffa thawban wala sya'ran. Dan aku diperintahkan untuk tidak menahan rambut, yakni tidak mengikatnya, mengelungnya, dan tidak pula melipat pakaian. Ini jelas hadisnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asal perintah adalah wajib, menyelisihinya adalah haram. Maka janganlah hal itu dilakukan. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma suatu hari pernah melewati orang yang sholat dan rambutnya diikat. Lalu dia buka. Dia lagi sholat, rambutnya diikat, dibuka oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia tidak tanya dulu ini gerah atau tidak, tapi langsung dibuka. Tapi ditempuh cara yang lain. Ditempuh cara yang lain. Kalau memang panas karena rambut panjang, ditempuh cara yang lain, mungkin dengan kipas angin atau sholat di tempat yang teduh.
Sebab jelas hadisnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan di sini. Bagaimana kalau pakaian celana seseorang misalkan melebihi mata kaki? Apakah boleh dia menggulung? Maka dalam keadaan seperti ini darurat. Sebab kalau dia biarkan melebihi mata kaki, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Ancaman-ancaman neraka seperti dalam hadis ma'asbala minal ka'bain minal izari finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian sarung itu tempatnya di neraka. Jadi ancaman-ancamannya lebih keras. Maka ini hukumnya darurat. Kalau seorang celananya panjang melewati mata kaki, maka harus dia lipat agar tidak tertutup mata kaki. Oleh karena itu, sebaiknya dan seharusnya celana itu dipotong, jangan sampai melebihi mata kaki, ya, sehingga tidak perlu dilipat-lipat lagi. Jadi orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki itu serba salah. Kalau dibiarkan panjang dilarang, kalau digulung juga dilarang dalam sholat. Jadi solusinya yang paling bagus dipotong. Solusinya yang paling bagus dipotong. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.